Yang ini bagian batang bawah yang membawa akar, dan yang ini bagian pucuk yang tidak ada akarnya. Jadi wadahnya sendiri-sendiri, ini untuk yang punya akar, yang ini yang tidak ada akar. Dan yang ini kita taruh di nampan, setelah itu kita kasih air seperti ini. Kita kasih air seperti ini tapi tidak terlalu lama, hanya 1 hari 1 malam atau 2 hari saja. Kenapa kok harus ditaruh di nampan? Karena ini sudah kita cabut lalu kita potong. Nah, biar tanaman tersebut tidak mengalami stres karena adaptasi dengan lingkungan yang baru, jadi kita rendam di dalam air terlebih dahulu, maksimal paling tidak 2 hari lah. 2 hari nanti kita angkat kembali, lalu kita taruh di tempat rak-rakan seperti yang biasa kita lakukan. Jadi seperti itu teman-teman, untuk yang bagian bawahnya ini seperti itu prosesnya. Dan untuk yang bagian ini upayakan ditaruh di tempat yang teduh tapi tidak kena panas. Yang teduh jelas kena panas. Yang pasti tidak boleh kena hujan, tapi kena angin. Kenapa kok tidak boleh kena hujan? Karena di bagian bawahnya ini tidak kita lubangi. Jadi khawatirnya ada air masuk, akhirnya terjadi kebusukan terhadap tanaman kita. Nah, itulah yang harus kita antisipasi terlebih dahulu. Jadi setelah kita itu menyungkup tanaman tanpa akar seperti ini, sudah kita tutup rapat, kita itu menaruhnya di tempat yang teduh, yang aman, tapi kena angin, tidak boleh kena panas, juga tidak boleh kena hujan. Nah, itulah insya Allah nanti akan bisa berhasil di dalam kurun waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan maksimalnya. Dan yang bagian ini juga sama. Setelah kita 2 hari melakukan perendaman, kita angkat, kita taruh saja di tempat rak-rakan yang sudah kita sediakan sebagai petani bunga. Jadi seperti itu. Tujuan utamanya hanya untuk tanaman tersebut tidak mengalami layu, tidak mengalami stres karena sudah habis dipotong atau sudah dicabut dari pot asalnya. Jadi seperti itu teman-teman, proses dari menanam tanaman tanpa akar dan juga sisa dari yang kita potong. Mungkin terkesan ribet atau sulit, tapi jikalau kita itu melakukannya setiap hari, ya setidaknya seminggu 2 kali atau 3 kali, kayaknya ndak sulit. Karena memang untuk belajar menanam tanaman aglonema tanpa akar itu terkadang kita itu mengalami sebuah kegagalan. Entah itu karena medianya, bisa. Makanya media itu jangan sampai kita itu memakai media tanah. Kita memakai media yang poros, salah satu contohnya adalah sekam mentah, sekam bakar, kokopit, pasir malang, terus setelah itu daun bambu boleh, sekam sangrai, sekam yang setengah mateng atau bagaimana. Yang jelas jangan pakai tanah, karena tanah itu rawan dengan penyakit, terutama kayak satu contoh cacing. Terus setelah itu medianya itu kan tanah itu padat, khawatirnya apabila kita itu sering kena air, tanaman tersebut akan menggenang di dalam pot yang kita pakai karena tanah itu padat. Khawatirnya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memakai media yang poros, yang sekiranya kalau misalkan kena air atau kita siram itu langsung turun ke bawah, tidak menggenang di dalam pot seperti ini. Nah, ini salah satu contoh yang sudah kita angkat ini loh, langsung turun airnya seperti ini ya. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk seputar tanaman aglonema. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, terutama kepada diri saya pribadi yang masih belajar dan terus belajar. Karena manusia itu memang makhluk yang sempurna, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Karena sejatinya kita itu adalah makhluk yang lemah.
Jadi itu teman-teman, sebelum saya akhiri seperti biasa, salam tangan kotornya jangan sampai dilupakan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga hati dan juga pikiran kita. Lakukan sesuatu yang positif agar kita itu bisa menemukan kesuksesan di kemudian hari. Amin. Terima kasih.